Yo, apa kabarnya coy? Semoga kalian semua baik-baik aja. Nah, di video kali ini aku bakalan bahas ReZero lagi. Karena episode 8-nya kemarin sangat emosional, dimana Subaru berhasil mengungkapkan kemampuan serta penderitaannya kepada orang lain. Tetapi yang bakalan kubahas kali ini adalah tentang pesta teh penyihir kedua, dan eksistensi Satella sang penyihir kecemburuan yang mengamuk di Sanctuary. Jadi tanpa banyak bacot lagi, ayo kita mulai pembahasannya. Oke, langsung aja. Di episode 8 sebelumnya kita sudah melihat Subaru curhat tentang kemampuan dan penderitaannya kepada si Donna. Nah, setelah itu Subaru bakalan bertanya kepada si Donna, apakah ada batasan dalam penggunaan kekuatan Return by Death? Menurut kesimpulan Donna, kemampuan Return by Death Subaru tidak memiliki batasan, yang artinya mau sebanyak apapun Subaru mati, mau sekeji apapun Subaru dibunuh, tetap saja Subaru bakalan hidup kembali. Karena menurut si Donna, penyihir kecemburuan yaitu Satella tidak akan membiarkan Subaru mati ataupun lepas dari genggamannya. Subaru juga sebenarnya mengakui kalau dirinya memang memerlukan kemampuan itu, tetapi karena kemampuan itu juga Subaru tidak bisa menyelamatkan rem lagi, karena save point-nya telah berubah. Donna yang mendengar hal itu pun memberikan jawaban yang mengejutkan kepada Subaru. Donna bilang kalau penyihir kecemburuan tidak ada hubungannya dengan nasib orang lain kecuali Subaru, karena jika Subaru menggunakan kekuatannya ini untuk menyelamatkan orang lain, itu semua hanya keinginan Subaru sendiri dan tidak ada hubungannya dengan penyihir kecemburuan. Intinya Donna menegaskan kalau penyihir kecemburuan tidak ada sangkut pautnya dengan nasib orang lain, karena dia hanya peduli dengan nasib Subaru saja. Kemudian setelah mengobrol tentang Return by Death, Subaru pun diberi saran oleh si Donna untuk bertemu dengan penyihir lainnya, terutama Daphne sang penyihir kerakusan, untuk menghadapi kelinci imut pemakan segalanya. Nah, scene inilah yang kubicarakan di video sebelumnya. Jika di web novel, Subaru langsung bertemu dengan penyihir lainnya waktu pesta teh penyihir pertama, sedangkan di light novel, Subaru bertemu dengan penyihir lainnya waktu pesta teh penyihir kedua. Di sana nantinya Subaru bakalan sedikit dibully oleh para penyihir lainnya, terutama Typhon, sang penyihir kebanggaan. Dia nantinya bakalan memutuskan lengan Subaru untuk mengecek apakah Subaru adalah orang jahat atau tidak. Kemudian dipukuli oleh penyihir kemurkaan atau amarah, si Minerva, untuk membuat Subaru pulih kembali. Dan pada akhirnya Subaru bakalan ketemu dengan Daphne sang penyihir kerakusan. Subaru bakalan bertanya kepada Daphne bagaimana cara mengatasi kelinci imut pemakan segalanya. Dan Daphne nanti bakalan kasih saran ke Subaru untuk memancing para kelinci ke tempat lain menggunakan umpan pengguna sihir yang kuat. Karena para kelinci tertarik dengan orang yang mempunyai mana yang besar. Setelah mendapatkan saran dari Daphne, Subaru nantinya bakalan mengubah kompensasi penyihir dari si Donna. Karena jika dia keluar dari pesta teh penyihir dan melupakan saran dari Daphne, maka usaha Subaru akan sia-sia aja. Donna pun setuju akan hal itu. Tetapi jika Donna dan Subaru bertemu lagi di pesta teh penyihir ketiga, maka giliran Donna yang akan bertanya-tanya kepada Subaru. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke topik utama, yaitu eksistensi Satella sang penyihir kecemburuan yang mengamuk di Sanctuary. Setelah Subaru terbangun dari dunia mimpi Donna, Subaru menyadari kalau Emilia sudah tidak ada di dalam makam, tetapi nampaknya Donna menepati janjinya, yaitu Subaru masih bisa mengingat obrolannya dengan para penyihir sebelumnya. Lalu Subaru pun pergi keluar makam, sambil memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Namun ketika Subaru keluar dari makam untuk mencari Emilia, di sana tidak ada siapapun, baik Emilia, Ram, Otto, maupun Garfield. Yang ada di sana adalah sesosok bayangan hitam yang meliputi seluruh wilayah Sanctuary. Subaru yang terkejut melihat itu langsung bergegas mencari Emilia dan yang lainnya, namun tidak ada seorang pun yang keluar. Kemudian ketika Sanctuary ingin ditelan oleh bayangan itu, Subaru melihat sesosok bayangan yang mengatakan I love you. Bayangan itu selalu mengatakan I love you, I love you, I love you, tanpa henti dan tidak memperdulikan hal yang lainnya, kecuali Subaru. Subaru yang melihatnya pun sampai nggak bisa bergerak. Namun tiba-tiba ada seseorang yang mencoba menyerang bayangan itu, dan itu adalah Garfield. Subaru sempat bingung, kenapa Garfield mau menyelamatkannya, padahal harusnya Garfield menjadi musuhnya. Singkat cerita, Garfield bersama klon Ryuzu atau Lewis Meyer mencoba menyerang bayangan itu, tetapi semuanya terbunuh, bahkan tidak menyisakan jejak sedikit pun. Semuanya ditelan dalam kegelapan, dan sekarang yang tersisa hanyalah Subaru dan penyihir itu. Penyihir itu terus mengatakan kata I love you, I love you, I love you tanpa henti, sehingga membuat Subaru marah dan mengatakan jika sudah ada si nomor 1 dan si nomor 2 di hatinya.
Dan bahkan Subaru bilang kalau dia lebih menyukai Shidona dan penyihir lainnya ketimbang penyihir itu. Seketika penyihir itu terdiam untuk pertama kalinya, dan kemudian setelah beberapa saat dia kembali mengatakan kalimat kutukannya. Penyihir itu tetap saja meneriakkan kata I love you, sampai pada akhirnya ketika Subaru ingin ditelan oleh kegelapan, Subaru memutuskan untuk bunuh diri dan mengatakan kepada eksistensi itu kalau Subaru akan menyelamatkannya. Dan mungkin sekian dulu untuk pembahasannya. Jika ada yang mau ditambahkan atau ada yang salah, kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk share videonya ke teman-teman kalian, biar makin banyak yang tahu dan aku semangat buat video selanjutnya. Bagi kalian yang mau support aku, kalian bisa traktir aku lewat Saweria. Nanti linknya aku taruh di deskripsi video. Dan sekian dulu dari aku, salam net.